Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas beraktivitas. Oh, ada Mbak Ning. Nggak kelihatan. Salam. Oke, kali ini kita mau melakukan pembuktian. Oke, pembuktian bahwasanya kalau untuk apukat yang kita jual itu dengan varietas yang berbeda-beda, itu jelas dan ada ciri-ciri khasnya. Dikarenakan memang ada banyak orang yang bertanya-tanya tentang apakah itu apukatnya memang apukat dari jenis yang dijual itu kan gitu ya. Seperti halnya yang sering kali dicat, yaitu tentang apukat Roro, apukat Tanbik, apukat Avozilla, apukat pernah ada Red Vietnam, Yellow Vietnam, dan juga yang lain-lain. Oke, sekali ini kita bisa menjawabnya sekalian melihat bahwasannya ada banyak jenis dari apukat yang kita tanam di sini ya, mewakili dari yang lainnya. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan saja disimak sehingga bisa yakin ya kalau untuk apukat tersebut itu adalah dari jenis yang kita tawarkan ya, karena memang kita melakukan pengembangan ya. Pengembangan itu bukan melakukan penanaman, melainkan pengembangan ya. Pengembangan itu seperti halnya mengompliti, jadi lebih komplit lagi untuk jenis-jenisnya yang kita kembangkan, yang kita tanam di lahan kita. Oke, langsung saja kita bahas. Yang perlu diinformasikan untuk lahan ini lahan kisaran 7.000 meter ya. Kita tanam dengan jeruk, kita tanam juga dengan apukat yang ada di Gamol Parimono, yaitu di Kabupaten di Magelang ya. Nah, langsung saja di sana ada Red Vietnam, ada apukat Gading ya. Kita lihat yang pertama apukat Gading. Oke, nah sahabat botanikal, apukat Gading di depan saya ini adalah apukat yang kita tanam kisaran 1 tahun yang lalu ya. Baru 1 tahun ya, belum ada 2 tahun. Dan apukat Gadingnya itu apakah asli? Nah, bisa dilihat untuk sahabat botanikal bahwasanya kalau apukat Gading itu mempunyai ciri khas, yaitu memanjang dan mengombak untuk dari segi daunnya ya. Di sini subur ya, jadi banyak cabang, kerimbunan sedang, karena kalau terlalu rimbun kita pasti potong dengan teknik prunin biar nanti perkembangan juga bagus juga. Nah ini batangannya batang super. Ini sebetulnya di area persawahan ya. Kita penganjuran untuk area persawahan ada beberapa kriteria yang bisa ditanam dengan apukat, yaitu mudah dikeringkan, yaitu di musim kemarau pun atau musim penghujan pun mudah sekali dikeringkan, jadi tidak menggenang ya. Kalau tidak menggenang silahkan tanam dengan apukat, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya menggenang, jangan sekali-kali menanam apukat ya, tanam yang lainnya. Oke, ini dari apukat Gading sudah terlihat bahwasanya apukat Gading panjang-panjang seperti ini ya, mengombak. Nah, silahkan untuk disamakan ya, disamakan untuk daunnya ya. Untuk daunnya apakah ciri khasnya itu sama dengan yang Anda punya ataupun Anda yang ketahui. Nah, dikarenakan memang ini apukat Gading asli. Nah, ada lagi dengan apukat-apukat yang lain seperti halnya Red Vietnam. Nah, pernah nih ada yang tanya, Red Vietnam kok nggak hijau gitu, nggak hijau, maksudnya kok nggak hijau apanya, daunnya yang atas. Ada nih apukat Red Vietnam itu ya kayak gini, kalau misalnya kena sinar matahari secara cukup jadi merah-merah seperti merah darah ya, sangat merah ya sahabat botanikal. Nah seperti ini. Jadi kalau misalnya terkena sinar paparan matahari secara langsung dan cukup, itu akan memerah. Tapi ada tapinya nih. Kalau misalnya di lahan yang kurang sinar matahari ya, kurang sinar matahari nanti akan jadi hijau yang ada di pupusnya. Jadi jangan terkecoh untuk sahabat botanikal. Memang apukat Red Vietnam atau apukat-apukat yang lainnya pun semisalnya pupus merah, itu kalau kurang sinar matahari atau kita letakkan bibitnya itu di bawah pohon yang besar, jadi kurang sinar matahari, itu tetap aja hijau gitu loh, bukan jadi merah seperti ini. Tapi
Yang jelas red Vietnam itu sangat mudah sekali untuk diidentifikasi, yaitu dari segi daunnya. Daun yang tua pun bisa gitu, udah kelihatan banget gitu. Apalagi pupus yang merah seperti ini. Nah, ini juga kisaran 1 tahun yang lalu ya kita tanam, dan perkembangannya banyak cabang dan bagus. Nah, ini kalau untuk keaslian, nah jelas ya, untuk sahabat botanikal bisa menilai bahwasanya ini adalah asli dari alpukat red Vietnam. Dan berikutnya, wow, ini nih banyak sekali yang bertanya-tanya tentang alpukat Roro Subaka. Roro Subaka kita tanam di MDPL kisaran 247 ke bawah, kenyataannya bagus. Dan saya sering katakan bahwasanya alpukat Roro itu dari segi pertumbuhan itu sangat menang daripada alpukat-alpukat yang lainnya. Dari segi batang, dari segi cabang, ya, dari segi kerimbunan. Kalau buat saya alpukat Roro itu dari segi pertumbuhan the best ya, the best. Nah, kalau segi produksi gimana? Sudah diperlombakan dan sudah menang. Salah satu alpukat dataran rendah yang perlu ditanam, yang perlu dikembangkan untuk sahabat botanikal adalah alpukat Roro. Kita anjurkan karena kenapa? Pertumbuhannya sudah bagus banget. Jadi ada beberapa contoh ya. Jadi kita memberikan beberapa contoh untuk alpukatnya ini asli atau tidak. Pertama jelas ya asli. Kenapa kok asli? Wong kami itu ordernya dari Bu Devi, kita tanam, kita kembangkan. Ada lagi dari Pak John juga, dari Entresnya kita kembangkan juga, asli dari Bangka ya. Asli dari Bangka, kita bilang asli dari Bangka dikarenakan kenapa? Kalau nggak asli dari Bangka perlu dipertanyakan. Kalau misalnya asli dari Bangka, ya tidak perlu dipertanyakan. Nah, ini alpukat dari Roro itu alpukat yang mengumbak. Ya, terkadang alpukatnya itu kalau untuk daunnya itu melebar. Ya, kalau misalnya cukup untuk itu airnya ya. Nah, agak melebar maksudnya itu agak memanjang sedikit dan mengumbak, pasti mengumbak. Nah, kalau tidak mengumbak perlu dipertanyakan apakah itu asli ataukah tidak. Kita geser ke sini. Ini juga alpukat Roro nih. Jadi maaf, ini ranting-ranting dari jeruk ya. Nah, yang kita kita singkirkan di sini. Oke. Alpukat Roro ya. Sini Roro rimbun, sini Roro rimbun. Wah, ini bagus banget ya. Silahkan kalau misalnya memang mau diorder. Dari alpukat Roro asli dari Bangka, tidak usah diragukan. Dan kami punya juga bibitnya yang kayak gini. Jadi sahabat botanikal tidak usah ragu. Nah, ini adalah Roro dari Subaka, Bangka. Jadi untuk sahabat botanikal kita tanam di sini sudah 1 tahun yang lalu juga. Batangannya sudah kisaran selengan ya, selengan tapi pendek. Ini pendek. Nah, ini sambungan ya, bisa dilihat ini semuanya itu kalau di sini itu sambungan. Ini adalah sambungannya. Dan alpukat Roro ini bisa dikatakan adalah alpukat yang kami kembangkan, memang kembangkan banyak. Kalau misalnya ada sahabat botanikal yang bertanya tentang alpukat yang kita kembangkan banyak itu apa, salah satunya adalah alpukat Roro, alpukat Kahyangan, ada juga alpukat Kendil ya, dan banyak juga sih ya jenis-jenisnya. Tapi yang jelas alpukat Roro kita anjurkan untuk ditanam di lahan bebas ya. Dan di MDPL bawah ya, yang di MDPL kisaran 200 ke bawah atau 300 ke bawah nggak apa-apa. Nah, tapi 300 ke atas kita belum pernah coba, jadi kita juga tidak mau main-main ya. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau untuk alpukat Roro silakan tanam di MDPL rendah. Kalau MDPL tinggi gimana nanti dampaknya mungkin akan agak berair ya, kayak gitu. Lanjut alpukat dengan ciri khas seperti daun jati.
Ini nih, kita mempunyai bibit yang memang itu daunnya itu hanya seperti ini, seperti daun muda yang kayak gini. Tapi nanti kalau udah tua kayak gini, ini apukat adalah apukat dari jenis tanbik ya, tanbik. Apukat jenis tanbik ini kita kembangkan, kita memang banyak ya kita tanam dengan lokasi yang dataran rendah ya, kisaran 400 ke bawah ya, 400 ke bawah kita tanam. Dan apakah tanbik ini benar-benar tanbik ataukah bukan, itu bisa dilihat dari daunnya. Dari daunnya apakah membulat-bulat dan tebal ataukah tidak. Iya, jelas membulat ya. Ini bisa dilihat untuk sahabat botanikal. Bisa dilihat untuk sahabat botanikal. Memang ada yang bulat, memang ada yang agak memanjang seperti ini. Dan daunnya itu lebar-lebar, gede-gede ya, besar-besar. Nih, kayak gini ya. Bisa dilihat pupusnya warnanya merah ya, tapi tidak semerah seperti apukat red Vietnam ya. Dan juga untuk ini nih, uratan dari si daunnya kelihatan banget. Nah, ini dari jenis apukat tanbik. Nah, soalnya terkadang banyak sekali pembuktian yang tidak benar. Dan juga ada yang bertanya-tanya apakah itu apukat yang memang itu dari jenisnya. Nah, ini salah satu yang perlu seringkali dipertanyakan, apakah itu jenis dari tanbik itu benar-benar. Nah, bisa dilihat untuk sahabat botanikal. Jadi yang di lahan bebas itu adalah pengembangan dari kami ya. Kita punya banyak apukat tanbik. Kalau misalnya butuh, silahkan kontak kami yang ada di bawah sini. Oke. Nah, ada lagi nih tanbik susulan nih, yang kecilan. Nah, nih apukatnya daunnya kecil kayak gini, tapi ini tanbik gitu. Kenapa kok tanbik? Ya, bisa dilihat yang lainnya. Ini apukat, uratannya daun kelihatan banget. Nah, ya kayak gini ya. Ya. Nah, biar lebih mantap lagi, soalnya terkadang banyak sekali yang bertanya-tanya tentang jenisnya itu apakah violet, apakah tidak, ataukah bohong. Nah, dikarenakan memang kami mempunyai bibit yang daunnya hanya seperti ini, padahal itu tanbik ya. Ini contohnya, lihat ya, tuh kayak gini nih. Ini tanbik. Kita bergeser ke sini. Nah, ini tanbik. Nah, kita pengembangan satu lokasi ya, ada tanbik banyak. Ini juga tanbik ya, ini juga ini yang kelihatan banget nih, tanbik. Kalau ada yang ragu, perlu dipertanyakan untuk knowledge-nya atau pengetahuannya tentang apukat ya. Kalau meragu tentang apukat jenis dari tanbik ataupun dari jenis yang lainnya yang kita yang kita kembangkan, yang kita kasih informasi ya, perlu dipertanyakan ya. Kalau misalnya ada yang membantah, oh itu bukan tanbik, oh itu bukan red Vietnam, oh itu bukan apukat gading ataupun apukat-apukat yang lainnya. Yang di depan saya ini adalah apukat kelut ya. Apukat kelut ya, kita memang mengembangkan apukat kelut tapi tidak banyak, dikarenakan memang ya gimana ya, terlalu besar ya buat saya untuk buahnya dan memanjang. Karena Indonesia itu suka yang apukatnya kayak buah pir ataupun agak sedikit seperti tetesan air ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah apukat kelut. Kalau misalnya ada yang meragu, silakan datang saja biar kelihatan ya, biar kelihatan. Ini dari apukat kelut yang kita kembangkan karena memang kita ordernya dari apukat kelut ya. Dan kita sambung ya, ada juga yang di lahan bebas juga ada yang kita TW dengan top working dengan beberapa cabang yang berbeda-beda.
Dan yang varietas yang lainnya juga ada, yaitu dari apukat aligator, apukat peluang yang lokalan-lokalan yang kita tanam di sini. Nah, ini Roro Subaka, Roro, masih ada Roro juga ternyata ya. Nah, ini nih apukat peluang seperti aligator ya sebenarnya. Seperti aligator, kadang apukat peluang itu hampir mirip dengan apukat aligator ya, tapi bisa dilihat untuk sahabat botanikal untuk dari segi daunnya ya, dari segi daunnya. Nah, ini kayak gini. Nah, yang tua malah kelihatan banget ya, jadi mengoval tapi tidak terlalu melancip, tidak ada yang mengombak tapi ada yang enggak ya. Ini kayak seperti ini. Ini kalau orang lihat, wah kok mengombak, ini bukan apukat peluang. Salah, ini adalah apukat peluang. Ada yang kayak gini, ada yang mengombak ya. Ada lagi nih yang di sana, yaitu apukat aligator ya. Nah, ini nih apukat aligator nih. Nah, bisa dilihat daunnya mengombak ya, kayak gini. Ini yang ada yang mengombak, bisa dilihat untuk sahabat botanikal kayak gini. Nah, jadi bukan apukat peluang, karena apukat peluang itu kalau misalnya di polybag itu terkadang menyamar seperti apukat aligator. Tapi bisa dilihat juga ya kalau misalnya sudah terubus 2 kali. Ini apukat peluang sama apukat aligator. Ada juga yang hampir menyamai. Tapi kalau untuk yang di sini karena sudah di lahan bebas, jadi tidak ada keraguan, tidak ada dusta di antara kita. Oke, tadi itu adalah pembuktian kita ya, dikarenakan memang ini adalah sampel-sampelnya yang ada di lahan kami, yang kami kembangkan di Gamal Paremono, sehingga bisa dilihat bahwasanya untuk ciri khas dan lain-lain. Ya, karena memang ada yang meragu tentang jenisnya, apakah itu memang benar dari jenis-jenisnya tersebut yang belum kami bahas tentang yellow Vietnam, dikarenakan memang ada yang bertanya tentang yellow Vietnam ya, dan kami menjawab sepengetahuan kami. Dan juga untuk yellow Vietnam kami punya bibitnya, bisa dilihat ya, bisa dilihat bahwasanya kalau yellow Vietnam itu batangannya pasti kuning, daunnya itu tidak bisa hijau seperti apukat-apukat yang lainnya. Dan untuk dari buahnya ya kuning, kadang ya juga agak kemerahan juga, ada yang warnanya agak hijau sedikit juga ada. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Jika membutuhkan bibit silahkan kontak kami yang ada di sini, di bawah sini ya, di Botanikal Sahabat Tani. Ataupun ada pertanyaan silakan komen di bawah. Tapi terkadang juga slow respon, maaf, dikarenakan memang ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau semampu kami bisa kami jawab ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya undur diri dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.